Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Novia Lizalwati dalam kegiatan praktikum menghitung cepat rambat gelombang cahaya dan bunyi. Tentu kita semua pernah mengamati terjadinya petir, bukan? Nah, ketika terjadi petir, kita akan melihat kilatan cahaya terlebih dahulu sebelum beberapa saat kemudian kita akan mendengar adanya suara petir. Nah, kenapa kilat dan suara petir tidak muncul secara bersamaan? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, silakan ikuti kegiatan praktikum berikut. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama adalah smartphone, aplikasi Pet Colorado, dan jaringan internet. Silakan ikuti langkah kerja berikut. Kita buka Pet Colorado dari Google, saudara. Tunggu. Ambil pilihan fisika. Selanjutnya scroll ke bawah. Kita ambil pilihan Wave Intro. Nah, yang pertama, kita akan menghitung cepat rambat gelombang suara. Kita tekan sound. Nah, di sini ini adalah sebagai sumber suara. Tombol hijau ini untuk menekan atau untuk menghasilkan suara. Alat berikutnya kita butuhkan adalah osiloskop. Ini stopwatch dan ini meteran untuk mengukur panjang gelombang. Kita nyalakan. Nah, di sini kita akan melihat adanya lingkaran seperti ini. Ini adalah rambatan gelombang suara. Nah, kita bisa mendengar suaranya seperti ini. Nah, kita bisa pause ini kalau suaranya ini mengganggu. Kita hentikan saja. Nah, kita ambil osiloskop, letakkan di sembarang tempat saja. Atur amplitudonya lebih kecil supaya mudah mengamati. Nah, ini udah. Frekuensinya tetapkan di tengah, amplitudo di tengah saja. Ya. Kita ambil stopwatch, letakkan di sini. Kemudian meteran untuk mengukur panjang gelombang. Kita hentikan agar kita bisa mengukur panjang gelombang yang terjadi. Nah, panjang gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah, atau kita ukur dari puncak ke puncak ya. Nah, kita ukur ini sebagai panjang gelombangnya. Nah, catat data pengamatan ini ke dalam tabel data yang telah disediakan di dalam modul. Selanjutnya, kita akan mengukur periode dari gelombang. Kita gunakan stopwatch yang telah disediakan. Kita nyalakan. Kita ukur satu gelombang berapa waktu yang diperlukannya. Kita coba play lagi dengan mengamati ini saja. Ini dulu. Nah, dari puncak nanti sampai kembali lagi ke puncak ya. Nah, kita nyalakan. Tuh, geser aja biar kita bisa gerakan lambat. Nah, kira-kira udah sampai. Nah, ini adalah periodenya. Pindahkan ke dalam
catatan. Nah, saudara ukur berapa cepat lambat gelombang suara dengan menggunakan rumus yang telah saudara pelajari di modul. Nah, selanjutnya kita beralih kepada gelombang cahaya. Berapa cepat lambat gelombang cahaya? Kita gunakan di sini sama. Kita nyalakan sumber cahayanya, polanya seperti ini ya. Nah, kita push dulu. Kita ambil osiloskop untuk mengamati gelombang yang terbentuk. Amplitudenya kita ambil di tengah saja. Gelombangnya gelombang warna hijau. Kemudian ambil stopwatchnya, kemudian keluarkan meterannya. Nah, kita mulai. Kita stop. Nah, ukur panjang gelombang yang terbentuk dari puncak ke puncak ya. Ukur panjang gelombangnya dan masukkan ke dalam tabel data. Nah, selanjutnya menggunakan stopwatch. Nah, kita nyalakan lagi. Dari puncak ke puncak lagi ya. Nah, saudara ukur ketika gelombang bergerak dari puncak sampai lagi kembali ke puncak. Kita geser ini saja untuk memudahkan pengamatan. Nyalakan stopwatchnya. Ingat, satuannya ini adalah panjang gelombang dalam nanometer. Kemudian waktu dalam femtosekon atau 1/10 pangkat min 15 sekon, sangat kecil. Kita mulai menghitung periode. Kita geser. Nah, kira-kira ini periodenya dan pindahkan ke dalam catatan. Nah, setelah saudara dapat data, kembali ke tabel data. Nah, saudara pindahkan data pengukuran saudara, berapa panjang gelombang untuk bunyi, berapa periodenya, ukur cepat lambat gelombang dengan rumus lambda dibagi T. Ingat, samakan satuannya. Tadi periodenya dalam milisekon, konversi ke dalam sekon, sehingga dapat berapa kecepatannya. Demikian juga dengan cahaya, panjang gelombangnya tadi berapa nano, kemudian periodenya tadi berapa femtosekon, dan ukur kelajuannya. Jangan lupa konversi satuan dalam satuan SI. Nanometer 1/10 pangkat 9 meter, femtosekon 1/10 pangkat min 15 sekon. Nah, setelah selesai data yang saudara dapatkan, silakan jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, hitunglah berapa cepat lambat gelombang bunyi dengan cepat lambat gelombang cahaya yang didapatkan dari hasil praktikum. Kemudian, bandingkan hasil pengukuran praktikum dengan data cepat lambat gelombang berdasarkan literatur. Yang terakhir, berdasarkan hasil analisis praktikum, coba jelaskan kenapa ketika terjadi fenomena petir, kita akan melihat terlebih dahulu cahaya sebelum kita mendengar suara petir. Nah, demikian. Terima kasih.